Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu menjaga kesehatannya. Minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, dan minum vitamin. Dan bagi yang hari ini yang sedang sakit atau gak enak badan, semoga Allah angkat penyakitnya dan kembali sehat lagi. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021, kita akan belajar kembali tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi pada hari ini. Oke, kita sudah membaca doa terlebih dahulu. Sekarang kita mulai simak materi pada hari ini. Silahkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pendengaran manusia. Nah, pasti sudah tahu ya, alat pendengaran manusia adalah, ya betul, telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera yang mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama, menjadi alat pendengaran. Yang kedua, alat keseimbangan tubuh. Nah, bagian-bagian telinga terdapat 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan 3 telinga dalam. Bagaimana Ustazah gambarnya? Ini dia. Nah, ini adalah gambar telinga kalian nih, bagian-bagian telinga. Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Nah, bagian luar ada daun telinga dan ada lubang telinga. Terus ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi setelah daun telinga menangkap getaran bunyi, lalu lubang telinga meluruskan ke bagian tengah telinga. Setelah telinga luar, sekarang kita ke telinga tengah. Nah, telinga tengah itu ada gendang telinga dan ada tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Setelah itu ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, itu dia telinga tengah. Sekarang kita langsung ke telinga dalam. Telinga dalam ada 3 nih. Ada saluran setengah lingkaran, ada koklea, dan ada saluran eustachius ya. Saluran setengah lingkaran itu membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada koklea, yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan saluran eustachius menghubungkan ruang telinga tengah taring. Nah, ini dia bagian-bagian telinga dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam beserta fungsinya. Nah, sekarang ini adalah proses mendengar bunyi. Jadi yang pertama getaran dari sumber bunyi ya. Kalian dengar dulu getarannya. Terus gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya gelombang bunyi merambat di liang telinga. Terus ada juga bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Dan terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Lalu otaklah yang menerjemahkan bunyi yang kalian dengar. Jadi ini dia proses mendengar sebuah bunyi atau suara. Nah, sekarang kita cara menjaga kesehatan telinga ya, agar telinga kalian mendengar pendengarannya dengan baik. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih, atau kan biasanya ada cotton bud, itu bagian luarnya ya, untuk dibersihkan agar bersih. Yang kedua, nah ini nih yang kalian ada lubangnya, lubang telinga itu jangan kalian korek-korek ya kotorannya. Nanti kalau kalian korek-korek, nah nanti kotorannya takutnya ke dalam. Nah, makin di dalam kotorannya ketumpuk di dalam dan alhasil kalian jadi tidak bisa mendengar ya. Jadi pendengaran kalian terganggu. Jadi kalau kalian ada kotoran bagian dalam, kalian bisa pergi ke dokter THT yang mengurusi telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jadi, dan yang ketiga, jika ada suara memekakan
atau suara yang membuat berisik ya, sakit telinganya. Nah, kalian harus segera tutup kedua lubang telinga kalian agar gendang telinga tidak rusak. Nah, ini dia cara merawat atau memelihara kesehatan telinga. Jadi, kalian harus lakukan ini agar telinga kalian sehat dan kalian bisa mendengar dengan baik. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan di sini ada sebuah teks judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Nah, di sini ada paragraf pertama, ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, gagasan pokok itu adalah kalimat utama atau informasi utama yang terdapat pada paragraf. Nah, di sini ada gagasan pokoknya ada di awal kalimat ya, awal kalimat di keragaman sampai ke lingkungan sekolah. Nah, itu merupakan gagasan pokok dari paragraf ini. Nah, selain gagasan pokok, terdapat gagasan pendukung yang mendukung informasi atau kalimat utama di paragraf ini. Nah, bisa kalian lihat, Ustazah sudah tandai yang tulisan berwarna kuning. Itu merupakan gagasan pendukung. Nah, sekarang di sini ada paragraf kedua, yaitu gagasan pokok ya, ada di awal kalimat lagi nih, yaitu sekolah sering mengadakan gelar budaya sampai kepada para siswa. Itu termasuk gagasan pokok ada di kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukung di situ ada dari misalnya sampai musik daerah. Nah, itu termasuk gagasan pendukung yang sudah Ustazah tandai tulisannya berwarna kuning. Itu merupakan gagasan pendukung yang mendukung informasi atau kalimat utama dari paragraf ini. Nah, ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ustazah membuat seperti tabel ya. Di sini gagasan pokoknya yang di paragraf ke-1 ada keragaman di lingkungan sekolah. Jadi dia menceritakan tentang keragaman di lingkungan sekolah. Terus gagasan pendukungnya ada para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Terus ada juga macam daerah asal siswa di sekolahnya si Udin. Nah, itu merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Nah, sedangkan gagasan pokok di paragraf kedua adalah gelar budaya di sekolah Udin ya. Udin di situ sekolahnya mengadakan gelar budaya. Nah, gagasan pendukungnya ada banyak nih, ada gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional dan gelar musik tradisional. Nah, di situ pendukungnya ya. Terus ada juga pada gelar pakaian daerah para siswa mengenakan pakaian daerah. Terus ada lagi pada saat gelar makanan tradisional para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Terus pada gelar musik tradisional para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, ini yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Nah, setelah tadi kita membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kalian pasti sudah bisa membuat pertanyaan dari sebuah teks cerita atau teks bacaan ya. Nah, sekarang di sini Ustazah ada teks tentang Taman Laut Takabunaken. Nah, sekarang coba kalian baca dulu Taman Laut Takabunaken. Setelah itu nanti Ustazah akan tunjukkan apa saja sih kalimat tanya dari Taman Laut Takabunaken ini. Nah, kalian sudah membaca teks tadi. Nah, sekarang kalian masih ingat kan kalimat tanya itu ada kata apa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, dan siapa. Dan di sini ada yang pertama Ustazah contohkan kata apa. Apa topik utama dalam bacaan judul Taman Laut Bunaken? Nah, itu adalah kalimat tanya dari kata apa. Yang kedua ada di mana. Di mana letak Taman Laut Bunaken? Nah, itu termasuk kalimat tanya menggunakan kata di mana. Selanjutnya ada kata kapan ya, menunjukkan waktu. Kapan penyu langka berputar-putar dan bermain di sekitaran terumbu karang. Nah, ini adalah kalimat tanya menggunakan kata
kapan? Nah, pasti jawabannya biasanya ada di teks tersebut. Selanjutnya ada kata siapa. Siapa yang biasanya bercanda tawa dengan pohon gum selfie? Nah, ini termasuk menggunakan kalimat tanya, kata tanya siapa. Terus mengapa? Mengapa biota laut di kawasan Laut Bunaken terjaga dengan sangat baik? Nah, ini merupakan kata tanya dari kata mengapa. Dan yang terakhir contohnya ada bagaimana kondisi biota laut di Bunaken setelah ditetapkan sebagai taman nasional yang dilindungi. Nah, ini dia contoh-contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan, di mana. Nah, pasti kalian sudah bisa ya membuat kalimat tanya dari sebuah teks bacaan atau teks cerita. Alhamdulillah video pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya Ustazah dan semoga kalian memahami materi pada hari ini. Ustazah mohon maaf kalau ada salah-salah. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tematik selanjutnya. Dadah.